Kasih sebagai Cara Hidup, karya Gary Chapman, diterjemahkan oleh Michael Wong, dibacakan oleh Sonardo Enfantius. Bab 11. Judul: Membuat Kasih sebagai Cara Hidup di Tempat Kerja. Kutipan dari Mary Ann Kelty. Kebaikan kecil, kesopanan kecil, perhatian kecil yang dipraktikkan dengan kebiasaan memberikan daya tarik yang lebih besar pada karakter. Ramona menatap email di hadapannya. Kami dengan senang hati mengumumkan pesta peluncuran monitor baru Tompkins. Pesta akan diadakan Rabu depan pukul 10 di ruang konferensi. Email dari Jeff ditulis untuk Departemen Pemasaran, Desain, dan Produksi. Dalam persiapan untuk acara tengah tahunan, kita akan mendemonstrasikan produk dan mencari gagasan baru untuk melaksanakan strategi pemasaran berdasarkan dari desain unik produk. Kalian akan melihat bahwa Departemen Desain membawa kita ke arah yang sedikit berbeda dari yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian, kita akan merayakan kedatangan dari alat baru yang telah lama dinantikan. Ia menutup email itu dengan beberapa pernyataan positif. Wajah Ramona pucat. Kemarahannya bergejolak di dalam. Sejarahnya dengan Jeff dipenuhi dengan ranjau darat. Jeff memiliki pengharapan yang tidak realistis. Ia memaksakan gagasannya sendiri tanpa mendengarkan orang lain. Ia membuat komentar yang terdengar menyenangkan, tapi meremehkan orang lain. Dalam saat-saat yang lebih baik, Ramona tahu bahwa Jeff sangat handal dalam pekerjaannya dan berusaha melakukan yang terbaik. Ini bukanlah saat-saat baiknya. Ia mengangkat telepon. Ia menaruhnya kembali. Ia berdiri dan duduk. Kemudian ia bangun, pergi ke ruangan Tim di seberang lorong, dan menutup pintu. Tim berbalik dari kursinya dengan tatapan yang mengerti. Aku tahu, aku baru saja membacanya. Email itu hanyalah salah satu contoh tambahan dari Jeff yang tidak mau mendengarkan. Aku memberitahunya minggu lalu bahwa kita tidak akan siap untuk peluncuran itu paling tidak sebulan. Dan apakah kau melihat laporan tentang kita mengubah arah? Ia tidak mengerti. Mungkin jika ia memerhatikan tesnya, ia akan melihat mengapa kita harus mengubahnya di tengah jalan. Aku sangat lelah dengan perkataannya bahwa kita selalu terlambat. Hanya untuk membuatnya terlihat baik, ia membuat seolah-olah segalanya adalah kesalahan kita. Aku tidak melihatnya di kantor pada jam 8 malam ketika aku masih bekerja lembur. Aku tahu, kata Tim. Ia selalu menyusahkan kita ketika ia bahkan tidak tahu seperti apa keadaan kita dalam prosesnya. Jika kita mendemonstrasikan monitor itu saat ini, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk memperbaiki masalah baterai sebelum kita mendapatkan pesanan. Mereka membalikan wajah ketika penyelia mereka, Megan, mengetuk pintu dan masuk. Hanya ingin mengembalikan ini kepadamu, katanya, sambil menyerahkan berkas. Terima kasih. Hei, apa kau melihat email Jeff? Ya, aku akan bicara dengannya sekarang. Aku benar-benar merasa kita tidak akan siap Rabu nanti, bukan begitu? Tim dan Ramona melihat sekilas satu sama lain dengan puas. Kami baru saja membicarakan itu, kata Ramona. Jeff punya masalah dengan rincian, bukan? Atau mungkin ia tidak mau mendengarkan. Ya, aku akan memberitahumu apa yang kudengar. Megan menutup pintu di belakangnya. Aku sudah tidak tahan, kata Ramona setelah Megan pergi. Aku rasa kita perlu bicara dengan Megan tentang mengapa Jeff seharusnya tidak ada dalam posisi itu. Tim dan Ramona berbicara selama beberapa menit. Mengecilkan suara mereka menjadi berbisik, sementara mereka mendiskusikan kesalahan rekan kerja mereka.
Tak lama kemudian, Megan mengetuk pintu lagi. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku telah berbicara dengan Jeff. Kita akan memindahkan peluncuran itu bulan depan. Itu akan memberi kita sedikit waktu tambahan untuk mempersiapkan diri. Dan Mark akan ada di sini nanti. Jadi, ia bisa bergabung dengan kita. Aku memberitahu Jeff bahwa kita masih mengarah pada acara itu, tapi kita ingin memastikan memiliki produk terbaik sebisa mungkin. Jeff bahkan tidak tahu Mark akan keluar kota. Megan menaikkan alisnya. Jeff sebenarnya telah menjadwalkan rapat lebih awal karena ia tahu kau ingin Mark ada di sana, dan ia telah mendengar bahwa Mark bisa datang. Aku sudah lama belum pernah melihat Jeff semangat di dalam mengurus proyek. Ia sudah tidak sabar untuk berada di sana. Aku rasa ia tidak tahu bahwa departemen produksi masih perlu mengerjakan masalah baterai. Ramona berusaha terdengar ramah terhadap kesalahan Jeff, sama halnya dengan ketidakefisienan bagian produksi. Ia tahu bahwa ada masalah, tapi ia pikir kita akan punya cukup waktu. Ia berkata bahwa kalian telah membicarakan tentang hal itu minggu lalu. Ramona ragu, ia tidak akan memberikan kelonggaran kepada Jeff pada saat ini. Kami membicarakan tentang kemungkinan bisa memenuhi target itu dan betapa akan lebih baik untuk menjadwalkan rapat itu nanti. Wah, itu bukan yang ia dengar. Lagi pula, kita sudah sepakat. Ia akan mengirimkan email lagi dalam beberapa menit. Megan telah akan pergi ketika Ramona memanggilnya kembali. Kami sebenarnya baru membicarakan tentang bagaimana hal-hal seperti ini sudah terlalu sering terjadi dengan Jeff, bisik Ramona. Bukankah begitu menurutmu? Oh, tidak juga. Aku tahu Jeff terkadang mengatakan sesuatu tanpa berpikir. Ketika ia sedang fokus pada satu hal, sulit baginya untuk mendengar yang lain. Tapi ia melakukan tugasnya dengan baik. Dalam banyak hal, penjualan kita yang meningkat 3 bulan yang lalu adalah karena dia. Megan tersenyum dan berjalan keluar. Kali ini, meninggalkan pintu tetap terbuka. Ramona merasa direndahkan. Rupanya, Jeff tidak akan pergi kemana-mana dalam waktu dekat. Aku rasa begitulah, katanya kepada tim. Lebih baik, aku kembali bekerja. Ketika ia kembali ke ruangannya, ia membaca email Jeff lagi. Masalah dengan rapat mungkin telah diselesaikan, tapi ia tahu bahwa ia tidak akan pernah menyukai Jeff. Mungkin lain kali, jika sesuatu seperti ini terjadi, Jeff tidak akan lolos dengan mudah. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya dan menutup email di layar komputernya. Panggilan kepada sukses sejati. Hubungan di tempat kerja dapat menantang keinginan kita untuk menjalani 7 karakteristik dari orang yang penuh kasih. Kebanyakan, atau semua, dari rekan-rekan kerja kita bukanlah orang-orang yang kita pilih untuk bersama selama 8 atau 10 atau 11 jam per hari. Namun banyak dari kita menghabiskan lebih banyak waktu dengan mereka daripada dengan keluarga kita. Hubungan kerja memiliki potensi yang besar untuk merentangkan kapasitas kita dalam mengasihi, karena hubungan itu mengharuskan kita untuk melihat nilai dari orang-orang yang memiliki prioritas yang berbeda, kepribadian yang unik, kebutuhan pribadi yang dalam, dan terkadang agenda pribadi. Sementara itu, kita sedang di bawah tekanan ketika kita berurusan dengan penyelia yang menuntut, pelanggan yang tidak sabar, dan tenggat waktu. Kita mungkin menganggap tempat kerja bukanlah tempat untuk menunjukkan kasih, tapi ketika kita ingin membangun hubungan yang kuat dengan rekan-rekan kerja kita menemukan motivasi untuk membuat ke-7 karakteristik kasih menjadi kebiasaan. Kebaikan. Kita telah dilatih untuk berusaha unggul di tempat kerja
daripada menjaga orang lain. Ambisi profesional tidaklah salah. Ingin bekerja dengan baik di depan pimpinan, kesal ketika seseorang meremehkan gagasan yang kita anggap baik, dan mencari kesempatan untuk menunjukkan kekuatan kita, semua adalah bagian alamiah dari hari kerja. Tapi mudah sekali menggunakan kegagalan orang lain untuk memperlihatkan keberhasilan kita, menerima pujian atas hasil kerja orang lain, dan berlaku seolah-olah seseorang yang bekerja di posisi yang lebih rendah tidak berarti. Berhasil dalam karir, namun gagal dalam hubungan adalah pertukaran yang buruk. Saat-saat egois yang sementara bukanlah waktu untuk meremehkan orang lain atau menghancurkan hubungan yang dapat membawa manfaat profesional di masa yang akan datang. Salah satu cara terbaik untuk membangun sikap yang baik di tempat kerja adalah dengan menganggap yang terbaik dari orang-orang yang bersamanya kita bekerja. Bukannya menghargai email Jeff, Ramona malah menganggapnya sebagai serangan pribadi. Ia membaca emailnya dengan sudut pandang negatif sesuai dengan apa yang ia ketahui tentang Jeff, daripada memberi Jeff kesempatan atau melihat segalanya dari sudut pandang Jeff. Dengan kata lain, ia sedang mencari-cari kesalahan Jeff. Ramona tampak tidak sadar bahwa bersikap baik kepada orang lain sebenarnya dapat menghasilkan kesuksesan. Ketika kita bertindak dengan kasih, para rekan kerja kemungkinan besar akan meresponi dalam kasih. Jika Anda ingin penyelia Anda lebih perhatian dengan kebutuhan departemen, berlakulah seolah-olah ia perhatian. Jika Anda berharap rekan kerja Anda lebih percaya diri dalam tindakannya, berlakulah seolah-olah ia sedang mengerjakan tanggung jawabnya dengan baik. Jeff kemungkinan besar akan menghormati Megan di masa depan karena Megan menghormatinya. Kebaikan mengharuskan kita melatih ulang pikiran kita untuk mengerti bahwa kesuksesan profesi dan kesuksesan pribadi dapat terjadi bersama-sama. Kesabaran. Dibutuhkan kesabaran untuk membuang kemarahan, sementara menunggu untuk mendengar sudut pandang seseorang. Megan memberi teladan kepada tim dan Ramona tentang bagaimana mengatasi situasi yang berpotensi konflik. Pada akhirnya, mengumpulkan informasi, menemui orang yang bersangkutan, dan melanjutkan hidup hanya memerlukan waktu yang jauh lebih sedikit daripada berkubang dengan kelemahan seseorang. Masalah konflik yang kecil dapat membawa kepada ledakan amarah, perasaan yang disakiti, dan ketidakefisienan. Ini bukanlah yang pertama atau yang terakhir Ramona akan tidak sepakat dengan pilihan Jeff. Jeff memiliki kepribadian yang kuat, dan karena posisinya, ia jauh lebih menyadari akan inti masalah daripada kepekaan kreatif Ramona. Ramona membenarkan dirinya berbicara dengan tim, karena Jeff telah seringkali bertindak di belakang Ramona, sehingga ia telah kehilangan kesabarannya. Kesabaran bukanlah kesabaran jika ada batasnya. Jeff memiliki kesalahan dan kebiasaan tertentu. Ia dapat mengatakan hal yang sama tentang Ramona. Sampai Ramona memberi Jeff kebebasan untuk diproses, ia akan selalu mencari alasan untuk marah kepadanya. Tempatkan lebih dari satu orang dan pendapat dalam sebuah ruangan, maka Anda akan mendapatkan kemungkinan konflik. Tempatkan 4, 5, atau 25 orang dalam sebuah departemen, maka dijamin Anda akan mendapatkan perdebatan. Ketika kita memiliki sikap yang baik dalam hal bernegosiasi dan mengampuni, kita akan dapat membedakan antara perilaku yang salah dan ketidaksepakatan kecil. Sikap yang mengampuni akan mendorong Ramona untuk membedakan perbedaan itu dalam hubungannya dengan Jeff. Jika Ramona memutuskan bahwa Jeff telah melakukan sesuatu yang salah kepadanya, kasih yang sejati
akan dapat menuntun Ramona untuk menemui Jeff, menjelaskan sudut pandangnya, dan bersiap untuk menerima permohonan maaf dari Jeff. Kasih juga akan mendorong Ramona untuk minta maaf atas caranya yang salah mengomunikasikan atau memperburuk situasi. Minta maaf dalam situasi kerja sangat sulit, karena itu menempatkan kita dalam posisi lemah. Bagaimana jika pimpinan mengetahui kita membuat kesalahan? Bagaimana jika orang yang dengannya kita minta maaf tidak akan pernah membiarkan kita melupakannya? Kita perlu menggunakan penilaian terbaik kita dalam hal rekonsiliasi dengan rekan kerja yang sulit diajak bekerja sama atau yang tidak dapat dipercaya. Hal terpenting adalah apakah kita sedang mengomunikasikan apa yang dianggap penting oleh orang lain. Jika Anda menjadi marah setiap sore karena Anda harus menggantikan seorang rekan kerja yang datang terlambat, kemarahan Anda akan mengganggu hubungan Anda dengannya. Dan itu juga mungkin akan memengaruhi bagaimana Anda berhubungan dengan para pelanggan sore itu. Kasih sejati mengharuskan kita untuk mengkonfrontasi seseorang jika dengan melakukannya akan menciptakan keadaan kerja yang lebih produktif dan sehat. Kesopanan. Daftar dari kesopanan yang lazim di tempat kerja hampir sama dengan di rumah. Kesopanan artinya tidak berbicara dengan suara keras di telepon genggam Anda, atau bahkan tidak membiarkan suara deringan telepon yang terlalu besar, sementara orang yang di sebelah Anda sedang bekerja. Itu artinya datang ke tempat kerja tepat waktu, sehingga orang yang ada dalam waktu kerja yang sama tidak harus menanggung beban kerja Anda. Seperti yang ditunjukkan Megan, kesopanan berarti mengetuk dahulu sebelum memasuki sebuah ruangan, menghormati kebebasan pribadi karyawan, dan menghormati maksud seorang untuk bekerja dengan baik. Ketika Anda harus menyampaikan kabar buruk atau memberikan saran mengenai pekerjaannya, lakukanlah dengan rasa hormat. Mungkin salah satu dari cara terpenting untuk menunjukkan kesopanan di tempat kerja adalah menghindari diri jatuh ke dalam jebakan yang biasa terjadi, yaitu gosip. Penulis Walter Wangerin Jr. berkata, "Gosip adalah perang gerilya. Itu menyerang dan dengan cepat lenyap sebelum adanya peperangan yang sesungguhnya." Komentar kecil dapat menanamkan benih kehancuran. Mengomentari seorang rekan kerja, "Paul telah lama berada di ruangan Dean. Aku berharap segalanya baik-baik saja. Aku tahu bahwa tugas penjualan kemarin tidak berjalan dengan baik." Akan terdengar seperti pembicaraan kecil, tapi gosiplah yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan orang lain dan hubungan. Ramona mungkin menyebut percakapannya dengan tim sebagai melepaskan kemarahan, atau bahasa lebih baiknya, berusaha mencari tahu bagaimana meresponi sesuatu. Kita semua terkadang perlu membicarakan tentang pekerjaan kita, khususnya ketika mereka tidak berjalan dengan lancar. Idealnya, kita berbicara dengan orang yang dengannya kita memiliki keluhan. Jika Anda hanya ingin melepaskan kemarahan, hal terbaik untuk dilakukan adalah berbicara dengan seseorang yang peduli pada Anda dan tidak bekerja di tempat Anda bekerja. Kepada siapapun Anda berbicara, pertanyaan yang seharusnya ditanyakan adalah, apakah membicarakan orang ini akan membantu saya lebih mengasihinya? Apakah membicarakan orang ini akan membuat saya menganggapnya lebih baik atau lebih buruk? Tentu saja, terkadang kita perlu berbicara dengan rekan kerja atau penyelia kita tentang karyawan lain. Kesopanan mengharuskan kita membicarakan tentang orang itu seolah-olah ia adalah seorang teman, daripada mencari jalan untuk menunjukkan keunggulan kita. Teman yang sejati ingin temannya yang lain sukses.
Ketika sulit untuk berbicara yang baik tentang seseorang, usahakan memberitahukan informasi yang dibutuhkan dan tidak lebih. Megan dapat saja bergabung dalam percakapan tentang Jeff, tapi sebaliknya, ia hanya menyatakan fakta. Jika Anda ingin praktik bersikap sopan di tempat kerja, pujilah rekan kerja Anda. Mulailah gosip dalam kurung yang benar tentang sesuatu yang mereka kerjakan dengan baik. Buatlah menjadi suatu kebiasaan untuk bertindak seolah-olah orang yang paling membuat Anda kesal di tempat kerja adalah teman Anda. Lakukan hal ini dan lihatlah perbedaan besar yang dihasilkan. Kerendahan hati. Ketidaksepakatan di tempat kerja menantang harga diri kita lebih tajam daripada dengan keadaan keluarga dan teman. Bahkan jika kita tidak melihat diri kita tinggal di posisi atau perusahaan yang sama dalam waktu yang lama, kebanyakan kita ingin berprestasi di tempat kerja kita. Kita menginginkan pengakuan, kenaikan gaji, dan kepuasan pribadi karena telah bekerja dengan baik. Ini membuatnya sulit untuk memberi pujian ketika orang lain menerima pujian, uang, atau meja yang lebih baik, atau promosi yang kita inginkan. Ketika kita merasa tidak aman di tempat kerja, kemungkinan besar kita mengambil kesempatan untuk terlihat baik. Ramona memiliki beberapa kesempatan untuk menunjukkan kerendahan hati dalam percakapannya dengan Megan tentang Jeff, bahkan dalam konteks menunjukkan kefrustrasiannya. Ia dapat saja mengakui bahwa sejak mereka mengurus produk itu, mereka memerlukan perpanjangan waktu dari rencana semula. Ia dapat saja menunjukkan penghargaan bahwa Jeff telah merencanakan peluncuran itu. Ia dapat saja memuji segala sesuatu yang telah Jeff kerjakan dan mengakui bahwa terkadang ia bertindak melampaui batas terhadap sikap Jeff. Ia bahkan dapat saja mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia ingin terlihat baik dan bahwa Jeff tidak membantu dengan memaksa produk itu terlalu cepat. Kerendahan hati mengharuskannya untuk menempatkan dirinya dalam posisi Jeff daripada menghakimi Jeff dari posisinya sendiri. Sebagai gantinya, sasaran akhir Ramona adalah menunjukkan kekuatan dan keunggulannya dengan membuat Jeff dipecat. Sebaliknya, Megan bertindak dalam kerendahan hati meskipun ia berada pada posisi yang memiliki kekuasaan. Ia menghormati Jeff dengan menemuinya secara langsung dan tidak membicarakannya di belakang dia. Ia memilih untuk tidak memamerkan posisinya atau memberi kesan bahwa departemennya bekerja lebih keras atau lebih baik daripada Jeff. Kasih yang radikal dari kerendahan hati mengharuskan kita untuk menghargai kesuksesan, bahkan jika itu bukan kesuksesan kita sendiri, dan membangun orang lain daripada menjatuhkan mereka untuk terlihat baik. Jika itu kedengarannya sulit, memang demikian. Itulah sebabnya kita harus berlatih melakukannya. Kemurahan hati. Ketika kita pergi bekerja dengan sikap yang murah hati, kita sudah siap untuk membagikan waktu, kemampuan, dan perhatian kita untuk mengeluarkan yang terbaik dari diri orang lain. Segala hal seperti telepon, fax, email, pasien, pelanggan, atau sistem PA mengalihkan kita setiap hari. Banyak dari hal-hal ini penting bagi pekerjaan kita, tapi mereka juga memiliki potensi untuk menjauhkan kita dari orang yang memerlukan perhatian kita. Megan tidak berbicara tentang Jeff dengan orang lain atau menelepon Jeff dari ruangannya ketika ia mengecek emailnya. Ia meluangkan waktu untuk berbicara dengan Jeff secara langsung. Hal ini hanya merupakan pilihan yang baik karena itu menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Tetapi itu juga adalah pilihan yang efisien. Meluangkan waktu 5 menit untuk menjelaskan situasi
mungkin tidak mengakomodasikan keinginan egois kita untuk marah terhadap masalah itu, tapi itu hanya membutuhkan sedikit waktu dan tenaga. Bersikap murah hati di tempat kerja juga berarti berhati-hati untuk tidak menyimpan pengetahuan yang tidak perlu. Ramona sudah siap menyalahkan Jeff untuk sesuatu yang sama kecilnya dengan tidak mengetahui tentang perjalanan bisnis rekan kerja lainnya. Pengetahuannya yang sedikit mengenai seseorang memberinya sedikit pengetahuan tentang Jeff. Terkadang, kita bertanggung jawab atas informasi yang rahasia, dan kita harus tetap menjaganya tidak diketahui orang lain. Tapi itu semua terlalu mudah dilakukan dalam sebuah lingkungan yang berambisi untuk memegang fakta yang memberikan kita kekuatan dan kemudian menceritakannya ketika kita membutuhkan kekuatan. Roh yang murah hati berkomunikasi dengan cara yang dapat membantu orang lain menjadi yang terbaik. Bersikap murah hati berarti melakukan tugas kita dengan baik sepenuhnya. Bersikap dengan efisien, pantas, dan bijak di tempat kerja adalah cara untuk mengasihi orang lain. Kejujuran. Kecuali kita sadar untuk membuat 7 karakteristik kasih sebagai kebiasaan, berbohong akan menjadi mudah dalam situasi kerja. Sampai Ramona diingatkan, ia tidak pernah menyebutkan bahwa ia dan Jeff telah membicarakan tentang kemungkinan rapat lebih awal. Itu mungkin tidak terlintas dalam pikirannya karena ia telah bertekad untuk menunjukkan perilaku Jeff yang tidak pantas. Perilaku yang akan lebih mudah dikeluhkan jika ia tidak menyebutkan percakapannya dengan Jeff sebelumnya. Kejujuran sejati berarti tidak berbohong tentang orang lain, tidak membuat-buat informasi yang tidak akurat untuk menutupi kesalahan, dan tidak membesar-besarkan kebenaran demi keuntungan pribadi. Bersikap jujur di tempat kerja juga berarti tidak memberitahukan kesalahan orang lain agar dapat maju. Ketika kita bermaksud untuk hidup dengan konsisten dalam perkataan, perbuatan, dan pikiran, kita akan memperkatakan kata-kata yang meneguhkan dalam hati nurani yang baik. Jenis peneguhan ini memiliki kebenaran di dalamnya dan paling membantu orang lain. Inti dari pekerjaan. Banyak orang menganggap seseorang rekan kerja sebagai salah satu teman terdekat mereka. Dan ketika para pesaing di kantor akhirnya bisa saling menghargai dan menikmati keberadaan satu sama lain, kepuasan hubungan akan sangat memuaskan. Tidak peduli berapa banyak teknologi yang ada di meja kita, hubungan tetap adalah inti dari pekerjaan. Jika Anda memerlukan alasan untuk menunjukkan kasih yang tulus di tempat kerja, pertimbangkan hal ini. Memutuskan untuk menghargai orang-orang di dalam hidup sehari-hari akan membawa kepada hubungan karyawan dan pelanggan yang lebih baik, produktivitas yang lebih tinggi, dan konflik yang semakin berkurang. Ketika 7 karakteristik kasih menjadi kebiasaan sehari-hari, kita membangun hubungan yang akan membawa kepuasan profesional sejati. Kita menemukan kenikmatan bukan hanya dalam apa yang orang lain kerjakan, tapi juga pada jati diri mereka.